Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Darwin Núñez menampilkan momen lucu dengan tendangan melambung pada saat sesi latihan. Sementara Cristiano Ronaldo mendapat penolakan dari fans Atletico Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester City resmi merilis jersey away mereka yang dianggap mirip jersey home AC Milan. Ngomong-ngomong soal jersey away, ada juga PSG yang juga merilis jersey away dengan warna putih. Manchester City resmi meluncurkan jersey tandang terbaru untuk musim 2022-2023. Jersey kali ini berbeda jauh dengan jersey musim sebelumnya yang menggunakan dasar berwarna putih. Pada jersey kali ini, skuad Citizens menggunakan perpaduan dua warna yakni berwarna merah dan hitam. Warna merah hitam punya garis vertikal yang menambah kesan elegan. Konon katanya jersey ini dirancang dengan gaya klasik dan terinspirasi jersey tahun 1969. Banyak yang menyebut jersey tandang Citizens kali ini mirip dengan jersey home AC Milan. Selain Manchester City, Paris Saint-Germain juga resmi merilis jersey tandang terbaru mereka. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Jordan ini memiliki warna putih yang sangat elegan. Berikutnya, skuad Parisiens masih menggunakan motif garis berwarna hitam yang berada di tengah. Dalam perilisannya, PSG menggandeng sejumlah bintangnya untuk menjadi modal, mulai dari Kylian Mbappe, Marco Verratti, Marquinhos, Lionel Messi, sampai Sergio Ramos. Bayern Munchen tertarik memboyong Harry Kane di musim panas ini. Kane didatangkan sebagai pengganti dari Robert Lewandowski yang kini memutuskan hijrah ke Barcelona. Terkait hal tersebut, CEO Bayern Munchen yakni Oliver Kahn memberikan tanggapannya. Kahn menyebut kalau skuad di Rotten gak tertarik untuk memboyong Harry Kane. Selain masih terikat kontrak di Tottenham Hotspur, Kane juga dinilai kurang cocok di skuad The Bavarians. Oleh karenanya mereka disebut mengincar striker dari klub lainnya. Tottenham Hotspur resmi memperkenalkan Jed Spence sebagai pemain terbarunya. Bicara soal resmi nih, ada Real Sociedad yang juga resmi memperkenalkan Takefusa Kubo. Tottenham Hotspur resmi memperkenalkan Jed Spence sebagai pemain terbarunya. Spence didatangkan dari Middlesbrough dengan mahar 14 juta euro atau 214 miliar rupiah. Di skuad Lily White, Spence sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2027. Sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu sudah menyelesaikan tes medisnya di London. Spence menjadi pemain rekrutan ke-6 Antonio Conte. Artinya skuad Lily White diprediksi bakal bisa bersaing di kompetisi musim depan. Real Sociedad resmi memperkenalkan Takefusa Kubo sebagai pemain terbarunya. Pemain asal Jepang itu diboyong dari Real Madrid dengan mahar 6,5 juta euro. Selain itu, Kubo juga mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2027. Sebagai informasi, kontrak Kubo bersama Real Madrid sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2024. Akan tetapi Los Blancos memasukkan klausul sebesar 50% seandainya Kubo mampu tampil impresif. Di sisi lain, El Real juga bisa kapan saja memulangkan winger berusia 21 tahun tersebut. Ousmane Dembélé baru saja memperpanjang kontrak barunya di Barcelona. Saat itu winger Prancis tersebut menandatangani kontrak selama 2 tahun. Setelah perpanjang kontrak, Dembélé meminta untuk mengemban jabatan sebagai kapten. Mendengar hal tersebut membuat sang pelatih Xavi Hernandez turut berkomentar. Pelatih asal Spanyol tersebut cuma bisa tertawa mendengar ucapan Dembélé. Xavi menilai kalau mantan pemain Borussia Dortmund itu cuma bercanda saja. Lisandro Martinez mendapat perkataan rasis karena punya tubuh yang pendek. Kita bertolak ke sepak bola Indonesia, ada Sintayong yang ingin mencari striker yang gak malas bergerak. Lisandro Martinez baru resmi menjadi pemain anyar MU. Namun Martinez memiliki ukuran tubuh yang kurang ideal sebagai bek tengah. Sebab bek asal Argentina tersebut punya tubuh yang cukup pendek yakni hanya 175 cm. Hasilnya banyak yang menilai kalau Martinez bakal kesulitan bermain di Premier League. Alasannya karena Liga Inggris sendiri kerap memainkan duel udara yang cukup ketat. Manchester United kembali melanjutkan tur pramusimnya menghadapi Crystal Palace. Bertanding di Melbourne Cricket Ground, Setan Merah berhasil menang dengan skor 3-1. 3 gol Setan Merah dicetak oleh Anthony Martial, Marcus Rashford, serta Jadon Sancho. Sementara Crystal Palace cuma bisa membalas 1 gol melalui Joel Ward di menit ke-74. Hingga peluit panjang dibunyikan, Crystal Palace gagal menambah pundi-pundi gol. Dan kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga Setan Merah secara beruntun di ajang tur pramusim.
Jesse Lingard belum mendapatkan klub setelah memutuskan cabut dari Manchester United. Sejauh ini West Ham United menjadi klub terdepan yang akan merekrut sang gelandang. Menurut kabar, skuad The Hammers sedang bernegosiasi dengan salah satu perwakilan Lingard. Hasilnya Lingard hampir dipastikan akan berseragam The Hammers di musim depan. Selain West Ham United, Lingard juga diminati sejumlah klub lainnya seperti Everton, Tottenham Hotspur sampai DC United. Channel YouTube Sport77 mengadakan interview eksklusif dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam interview tersebut, Sintayong pun menjelaskan banyak hal, mulai dari perannya di timnas Indonesia, resep mengalahkan Jerman sampai taktik 3 bek tengah. Selain itu, Sintayong juga menjelaskan alasan sulitnya mencari striker Indonesia. Sintayong mengaku selalu mencari striker yang banyak bergerak. Ex-pelatih timnas Korea Selatan ini sengaja mencari striker seperti itu agar terhindar dari striker malas. Joao Cancelo resmi berganti nomor punggung dari 27 menjadi 7. Cancelo bisa memakai nomor 7 setelah Raheem Sterling dipastikan hengkang dari Etihad. Kabarnya Cancelo akan langsung memakai nomor 7 di kompetisi yang akan datang. Sebelumnya ex-Juventus ini juga pernah memakai nomor 7. Kesempatan itu terjadi saat Cancelo masih memperkuat Inter Milan dan Valencia. Sementara hal ini cukup unik mengingat nomor 7 sering diberikan kepada pemain sayap. Bayern Munchen resmi memperkenalkan Matthijs de Ligt setelah beberapa hari lalu telah sepakat. Kita bertolak ke Chelsea, mereka disebut telah mendekati tawaran untuk merekrut Jules Koundé. Bayern Munchen resmi mengumumkan Matthijs de Ligt sebagai bek baru mereka. Dalam kesepakatannya, de Ligt diboyong dengan biaya transfer 67 juta euro plus bonus 10 juta euro. Dalam wawancaranya, de Ligt mengaku senang bisa bergabung dengan Bayern Munchen. Menurutnya, Bayern Munchen adalah klub tersukses di Jerman dan salah satu yang tersukses di Eropa. Sementara itu, de Ligt menjadi rekrutan keempat Bayern Munchen di musim panas ini. Sebelumnya mereka sudah mendatangkan Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, dan Sadio Mane. Chelsea hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Sevilla untuk merekrut Jules Koundé. Kabarnya skuad The Blues akan mengirim tawaran terakhir sebesar 60 juta euro. Akan tetapi sejumlah media Spanyol mengklaim kalau Koundé sudah sepakat ke Barcelona. Situasi ini mirip dengan rapinya yang diminati Chelsea dan akhirnya justru merapat ke Camp Nou. Tetapi walaupun begitu, Chelsea masih optimis bisa merekrut bek asal Prancis tersebut. Seandainya berhasil, maka Koundé bisa membentuk duet bek yang luar biasa dengan Kalidou Koulibaly. Next, Fabrizio Romano menyebut kalau Gleison Bremer sudah sepakat untuk bergabung dengan Juventus. Kita jauh ke sepak bola tanah air guys, ada Persib Bandung yang meluncurkan jersey anyar untuk musim depan. Juventus resmi mendatangkan bek Torino yakni Gleison Bremer. Bek asal Brazil tersebut direkrut dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro serta bonus 7 juta euro. Dalam kesepakatannya, Bremer akan menerima gaji sekitar 5 juta euro per musimnya. Skuad Bianconeri memboyong Bremer sebagai pengganti dari Matthijs de Ligt. Sebab bek asal Belanda tersebut resmi pindah ke raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Di sisi lain, Inter Milan harus gigit jari setelah sebelumnya ngebet mendatangkan Bremer. Persib Bandung resmi meluncurkan seragam tempur mereka untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Gak tanggung-tanggung, mereka langsung merilis 3 jersey sekaligus. Mulai dari home, away, sampai jersey ketiga. Untuk jersey home, Persib masih menggunakan warna biru. Berikutnya terdapat motif melingkar berwarna putih pada bagian kerahnya. Selanjutnya jersey away skuad Maung Bandung menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Dan yang terakhir untuk jersey ketiga punya dasar hitam dengan motif bercak berwarna kuning. PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa disebut PT LIB baru saja merilis regulasi Liga 1 untuk musim depan. Dalam regulasinya, PT LIB membuat sejumlah aturan ketat. Salah satunya adalah melarang penggunaan flare, kembang api, ataupun smoke bomb di dalam stadion. Hal ini sudah tertuang ke dalam kode disiplin PSSI. Berdasarkan kode tersebut, mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi denda, mulai dari 50 juta sampai yang tertinggi mencapai 200 juta rupiah. Anthony Martial diprediksi menjadi pemain andalan Erik ten Hag di lini penyerangan Manchester United. Terbukti dalam 3 laga pramusim terakhir, Martial tampil cukup bagus dan kerap mencetak gol. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, penyerang Prancis ini sukses mencetak 3 gol. 3 gol tersebut dia lesakan ke gawang Liverpool, Melbourne Victory, serta Crystal Palace. Walaupun begitu, Martial harus bersaing dengan Cristiano Ronaldo untuk bisa memperebutkan tempatnya sendiri.
Liverpool berencana mencari pengganti Roberto Firmino yang kontraknya berakhir di tahun depan. Skuad The Reds dikabarkan sedang mengincar winger Rene yakni Martin Terrier. Terrier sendiri merupakan salah satu pemain yang kualitasnya sudah teruji. Bagaimana enggak, Terrier tampil impresif dengan mencatatkan total 21 gol serta 7 assist. Apalagi Liverpool nggak harus merogoh kocek besar memboyong Terrier ke Anfield. Sebab Rene sendiri cuma membandol Terrier dengan mahar sebesar 30 juta pound sterling saja. Eden Hazard gak kunjung memberikan kontribusi sejak didatangkan dari Chelsea. Selain dihadapi dengan cedera, Hazard juga kerap mengalami masalah kebugaran. Walaupun begitu, penyerang Belgia ini berjanji kalau di musim depan dirinya akan memberikan yang terbaik untuk Real Madrid. Omongan Hazard tersebut nampaknya bukan sekedar asal bunyi. Sebab menurut laporan dari Marca, kondisi Hazard semakin hari semakin bugar. Bahkan Hazard terlihat aktif bergerak dengan kondisi tubuh yang sangat ideal. Wakil Presiden Flamengo Marcelo Braz bertemu dengan ibu Cristiano Ronaldo di sebuah restoran. Dalam pertemuan itu membuat Ronaldo dirumorkan akan berseragam Flamengo. Akan tetapi klub berjuluk Rubro Negro tersebut membantah kabar burung itu. Flamengo menegaskan kalau pertemuan itu cuma sebatas pertemuan biasa. Sebelumnya masa depan Ronaldo di MU masih belum menemui kejelasan. Tetapi walaupun begitu, Erik ten Hag ingin mempertahankan Ronaldo karena masuk ke dalam rencananya. Berita selanjutnya, Darwin Núñez menampilkan momen lucu pada saat sesi latihan tur pramusim. Sedangkan Cristiano Ronaldo yang dirumorkan ke Atletico Madrid mendapat penolakan dari para fans. Darwin Núñez menjadi bulan-bulanan netizen setelah tampil buruk pada laga pramusim melawan MU. Kini Núñez semakin sial setelah kembali melakukan blunder di sesi latihan. Dalam videonya, Núñez menerima umpan silang dan menyambutnya dengan tendangan melambung. Tendangan tersebut serupa dengan tendangannya pada saat melawan Setan Merah. Video tembakan Núñez tersebut sudah ditonton lebih dari 3,5 juta views. Walaupun begitu, sang pelatih Jurgen Klopp menyebut kalau fans Liverpool nggak perlu khawatir. AC Milan cukup pasif di bursa transfer musim panas ini. Sampai sekarang mereka baru mendatangkan Divock Origi dari Liverpool dengan status bebas transfer. Akan tetapi AC Milan kini mengincar pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic. Scott Rossoneri coba memanfaatkan situasi Pjanic yang jarang mendapatkan menit bermain. Barcelona pun sedang bersih-bersih pemain dan digadang bakal mudah melepas Pjanic. Di sisi lain, Pjanic sangat berpengalaman dan sudah memainkan 281 laga di Serie A. Raheem Sterling sudah membela Manchester City selama 7 tahun dan membantu mereka menjuarai banyak gelar. Mulai dari 4 trofi Liga Primer, 1 trofi Piala FA, dan 5 trofi Piala EFL. Walaupun begitu, Sterling meninggalkan Etihad dan bergabung ke klub rival yakni Chelsea. Bomber timnas Inggris ini pindah dengan biaya transfer sebesar 45 juta pound serta kontrak selama 5 tahun. Sementara itu, ex-Manchester City yakni Pablo Zabaleta menyebut Sterling gak layak dianggap legenda klub. Menurutnya, Sterling belum menyamai level Aguero, Kompany, dan David Silva. Barcelona sedang menjalani latihan pramusim di kota Miami, Amerika Serikat. Pada sesi latihan itu terdapat beberapa pemain baru termasuk Frank Kessie. Kessie menunjukkan tenaganya yang luar biasa. Dalam video yang beredar, gelandang Pantai Gading ini menabrak Ansu Fati dan membuat wonderkid tersebut terpental. Kessie sendiri memang didatangkan sebagai pemotong serangan tim lawan. Sebab ex AC Milan ini punya kemampuan merebut bola yang patut diacungi jempol. Cristiano Ronaldo dirumorkan bakal hengkang dari Manchester United. Rumor ini semakin kuat setelah agen Ronaldo yakni Jorge Mendes mulai melobi sejumlah klub Eropa. Kabar terbaru menyebut kalau Atletico Madrid tertarik untuk merekrut Ronaldo. Akan tetapi niat skuad Los Rojiblancos ini mendapat penolakan dari para fansnya. Mereka menyebut kalau Ronaldo nggak layak memakai jersey Atletico Madrid. Sebab Ronaldo dinilai nggak menghormati Los Rojiblancos termasuk saat melakukan selebrasi selangkangan. Guys, kita bacain komentar ini dari Ahmad Rois. Kenapa Real Madrid tidak mengontrak Ronaldo lagi? Sungguh membagongkan. Yang pertama guys, Ronaldo itu udah tua, terus juga Real Madrid itu perlu regenerasi pemain. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.